Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih bersama dengan kawan Diska yang masuk di dalam info sehat, informasi seputar kesehatan. Pada hari ini kita kembali bersama narasumber yang kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Jadi kawan, bahwa jaminan kesehatan ini merupakan satu upaya dari pemerintah ya, untuk memenuhi dan mendukung kebijakan di mana upaya kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kesehatan masyarakat, sehingga saat ini jaminan kesehatan menjadi salah satu salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diharapkan semua masyarakat bisa ikut di dalamnya. Nah, kawan, pada kesempatan ini hadir di studio kawan Diska Mbak Ayu Elvita, AMDK. Selamat datang, Mbak Ayu. Iya, Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Ayu, nih kesempatan ini kita akan ngobrolin terkait dengan bagaimana sih pendaftaran bayi baru lahir, terutama di dalam untuk mendapatkan jaminan kesehatan ya. Yang saat ini juga di Kota Madiun ada yang namanya inovasi Brokohan gitu ya Mbak Ayu. Iya, betul, Bu. Oke, nah Mbak Ayu, kita bicara dengan jaminan kesehatan nasional. Apa sih sebenarnya jaminan kesehatan itu? Jadi, jaminan kesehatan nasional adalah program pelayanan kesehatan di pemerintah dalam bentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan sistem asuransi. Oke, jadi ini satu bentuk ya yang disiapkan oleh pemerintah nih ya, bentuk asuransi kesehatan seperti itu. Nah, sebenarnya siapa saja nih Mbak Ayu yang boleh ikut di jaminan kesehatan nih? Apakah hanya mungkin hanya pegawai saja atau siapa sih sebenarnya? Jadi gini, jaminan kesehatan nasional ini wajib ya Bu, malah semuanya tercover nanti dapat. Jadi mulai dari TNI, Polri, ASN, pegawai swasta, jadi termasuk BUMN, BUMD seperti itu bisa dijamin. Apalagi warga masyarakat nih, jadi khususnya untuk yang kurang mampu, jadi bisa dijamin melalui KIS nanti. Oke, ini program yang ada di Kota Madiun nih kawan Diska nih ya. Nah, terkait dengan bentuk layanan dari JKN nih Mbak Ayu, kalau mungkin bisa diceritakan sebenarnya untuk mengurus jaminan kesehatan ini seperti apa nih Mbak Ayu? Jadi kalau untuk di Kota Madiun sendiri ini sudah di cover dari jaminan BPJS UHC ya Bu, sudah UHC, jadi sudah, artinya Kota Madiun sudah semuanya UHC ya, iya, betul, gitu, Universal Health Coverage seperti itu. Jadi ini hanya membutuhkan fotokopi atau foto aja sekarang, foto KK. Iya, iya, sekarang pasti bisa melalui layanan WA online, tetap bisa sih. Kalau mau datang ke Dinkes juga bisa, akan tetap dilayani. Itu hanya ditunjukkan aja KK dan KTP saja sudah cukup nanti. Ini persyaratannya nih ya. Iya, betul. Jadi hanya KTP atau KK ini sudah cukup untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Iya. Kemudian kalau saat kemarin kan pada saat kita masa COVID ya Mbak Ayu ya, itu kan kita memakai online ya, atau seperti apa nih, WA gitu ya? WA online. Tinggal peserta tinggal memfotokan gitu aja. Kakak sama KTP difotokan, nanti dikirim melalui WA saja, nanti ada petugas yang membalasnya. Nah ini sampai sekarang layanan seperti ini masih dipakai kah? Masih Ibu, masih dipakai terus. Sejauh ini juga masih banyak juga yang mendaftar. Jadi tidak hanya bayi baru lahir tadi, jadi pengalihan segmen, penonaktifan seperti masih banyak juga ya. Artinya jadi kawan Diska, saat ini kita nggak perlu ribet ya, tidak harus datang ke dinas kesehatan. Ternyata melalui layanan online yang sudah disiapkan, nanti kita sematkan ya nih WA-nya di mana nih Mbak Ayu ya, gitu ya, kita sematkan nanti ya di akhir ini kita. Nah, itu tadi layanan yang ada di BPJS, di JKN ya Mbak Ayu, di KIS.
Nah, sekarang boleh nggak nih Mbak Ayu diceritain dengan tema tadi kita pendaftaran bayi baru lahir dan berokohan. Kita kalau bayi baru lahir kemudian ingin mendapatkan jaminan kesehatan itu seperti apa nih caranya Mbak Ayu? Jadi gini, sekarang itu ada inovasi ya, inovasi berokohan sendiri itu. Jadi inovasi ini dapat dilakukan biasanya itu di vaskes dan rumah sakit ya. Jadi kalau misalkan di puskesmas ini yang melayani persalinan, sedang di Kota Madiun kan pelayanan persalinannya hanya 2 aja puskesmas nih Bu. Ya, di puskesmas. Jadi puskesmas Tawangarjo dengan Banjarrejo. Seperti itu. Kalau di rumah sakit semuanya sudah tetap dilayani ya. Itu jadi kita ada grup tele ya Bu ya. Di berokohan ini ya. Ada grup tele, nanti yang di grup di dalamnya itu ada Dukcapil, BPJS dan Dinkes PPKB Kota Madiun. Jadi nanti petugasnya di rumah sakit ataupun vaskes bisa memfotokan kakak yang dulu sebelum ada bayinya itu ya, kakak sama akte menikahnya orang tua. Akte seperti nikah. Itu ya. Akte menikah tadi difotokan, nanti pihak capil langsung membalas dan ada NIK yang muncul seperti itu. Jadi bayi baru lahir ini intinya ada NIK-nya itu sudah ada gitu Bu, sudah bisa dijamin sama kesehatannya gitu. Nah jadi intinya nih Mbak Ayu ya, bahwa berokohan ini merupakan satu inovasi yang disiapkan untuk seluruh warga Kota Madiun nih Mbak Ayu ya. Betul. Jadi semua bayi baru lahir catatannya adalah mereka melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan nih, pastinya nggak mungkin di dukun ya, nggak boleh. Jadi dukunnya belum ada tele nanti. Jadi harus di fasilitas pelayanan kesehatan nih kawan Diska. Jadi di sana nanti akan dimintai keterangan termasuk akta nikah orang tua, termasuk juga kakak orang tua pada saat si bayi ini belum lahir. Nah dari situ nanti akan diproses melalui grup tadi yang sudah dibentuk antara dinas kesehatan dan dinas kependudukan atau Dukcapil ya, untuk nantinya diberikan kepada bayi yang baru lahir. Iya betul, lalu didaftarkan ke jaminan kesehatan yang KIS PBID itu Bu. Nih ini berarti satu keuntungan lagi nih Mbak Ayu ya, bahwa bayi baru lahir itu secara otomatis sudah dapat NIK-nya, langsung terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Nih, jadi kawan Diska ternyata ini satu terobosan yang memang disiapkan oleh pemerintah Kota Madiun. Nah Mbak Ayu, nih ada ndak sampai dengan saat ini yang misalkan bayi baru lahir ini sempat lolos 1-2 hari lah paling tidak baru mendaftarkan di jaminan kesehatan, masih ada enggak nih Mbak Ayu? Masih banyak Bu. Masih ada juga ya. Jadi kemarin tuh juga ada kendala juga ini waktu sebelum ada berokohan ini. Jadi ada bayi sakit masuk ke rumah sakit, orang tuanya merasa sudah punya jaminan, jadi otomatis bayinya dianggap otomatis punya. Ternyata sakit, masuk rumah sakit, ternyata dicek sudah nonaktif atau sudah malah belum terdaftar gitu. Jadi akhirnya kan agak ribet sedikit ya Bu ya. Betul. Apalagi masih bayi gitu ya. Jadi kalau nggak langsung masuk ke kakaknya kan juga kita nggak bisa mendaftarkan itu tadi. Nah jadi kawan Diska, ternyata untuk inovasi berokohan ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Jadi untuk seluruh masyarakat Kota Madiun harapannya mereka yang memang sudah siap-siap nih mau melahirkan nih Mbak Ayu ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selanjutnya segera diurus karena kan syaratnya mudah. Kemudian tidak harus lari-lari, karena yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi ya, ternyata lewat beberapa hari belum terurus, kemudian ada masalah di kelahiran bayinya, sehingga harus menjadi masalah. Karena secara otomatis apabila belum terdaftar, ini jelas otomatis juga nggak bisa jadi anggota ya Mbak Ayu ya? Belum bisa ya. Nah Mbak Ayu, kita kalau bicara tentang berokohan ini sendiri, sebenarnya sampai dengan
saat ini atau kapan nih sebenarnya brokohan ini dimulai di Kota Madiun? Jadi inovasi ini diluncurkan pada bulan Maret 2023 ya Bu ya. Jadi tadi yang saya jelaskan di dalam bentuk grup Telegram tadi yang isinya Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun, dan juga ada BPJS di dalamnya, dan ada petugas rumah sakit. Jadi ada petugasnya sendiri nanti yang mengentry, yang memfotokan di grup tele itu gitu. Oke. Jadi ini semua rumah sakit yang melayani persalinan kah? Iya. Oke. Semua ada nanti masuk di situ semuanya. Satu Kota Madiun. Satu Kota Madiun. Jadi ternyata untuk versi brokohan ini cukup apa ya? Atau sangat membantu lah. Sangat membantu sekali Bu ya. Karena sebelumnya adanya inovasi ini mendapat info dari BPJS. Temuan data bayi baru lahir dengan NIK tidak valid sampai dengan Desember 2022 mencapai 260 orang. Oh, banyak juga ya? Iya, banyak. Makanya itu. Okay. Jadi setelah berjalannya inovasi, temuan ini malah jauh berkurang. Bayi yang dilahirkan sampai dengan bulan Mei 2023 sudah 94,9% sudah cover gitu. Oke. Nah, Mbak Ayu, kita kembali pada keterlambatan tadi ya. Kita bicara tentang pendaftaran. Nah, tadi dengan keterlambatan ini sebenarnya risiko-risiko apa saja Mbak Ayu yang biasanya dihadapi oleh para orang tua bayi ya? Iya, betul. Orang tua bayi seperti apa nih sebenarnya kalau sampai terlambat mendaftar gitu loh? Ya itu tadi ya, ada penonaktifan tadi dari bayi baru lahir yang belum valid itu karena dulunya menggunakan nomor KK itu loh Bu. Jadi gitu. Iya, nomor KK. Iya, nomor KK dimasukkan itu nanti sudah malah gimana ya? Belum bisa masuk ke sistemnya BPJS itu. Iya, jadi tidak bisa didaftarkan KIS. Data BBL, PBIJK non valid yang dilakukan penonaktifan SK Kemensos juga ada, tidak dapat dilakukan reaktivasi lebih dari 1 kali. Jadi banyak kendala juga nih ya. Banyak juga Bu. Kemudian ada enggak risiko temuan yang mungkin NIK double gitu Mbak Ayu selama ini? Alhamdulillah selama ini sudah tidak ada ya Bu. Tidak ada ya. Oke. Tidak ada. Nah, kawan Diska, bahwa untuk para ibu atau saat ini yang sedang hamil nih Mbak Ayu ya, harapannya mereka semuanya melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditolong oleh nakes ya yang pasti. Kemudian dari situ jangan lupa tetap segera mendaftarkan bayinya pada saat dilahirkan itu melalui jaminan kesehatan seperti itu nih Mbak Ayu. Nah, kalau kita bicara pelayanan yang tadi sudah bisa melalui WA, kemudian juga bisa datang langsung ke sini, sampai dengan saat ini nih Mbak Ayu, ada ndak bayi yang baru lahir yang memang terlambat tadi, kemudian baru mengurus beberapa waktu berikutnya di Dinas Kesehatan? Ada Bu, ada. Jadi sudah nggak masuk di brokohan itu tadi. Kadang kan keluarga itu agak berat memberi kakak akte untuk difoto tadi loh Bu, di grup tele tadi. Iya, agak berat. Jadi mengurus sendiri ke Capil juga bisa gitu. Ada nanti setelah ke Capil sudah bisa, sudah masuk NIK, masuk kakak, masuk saya. Setelah itu baru ke Dinas Kesehatan. Artinya ini prosesnya akhirnya bukan masuk di dalam proses pendaftaran brokohan, pengurusan sistem brokohan, tapi masuk ke dalam mandiri nih ya. Iya, maksudnya mandiri ini lari-lari sendiri ya. Lari-lari mengurus sendiri akhirnya. Agak ribet juga nih. Sampai dengan saat ini Mbak Ayu, kalau boleh tahu berapa atau ada data enggak nih sampai saat ini berapa yang sudah terdaftar atau tercover melalui inovasi brokohan ini, berapa orang, berapa anak, ada enggak nih Mbak Ayu sampai dengan saat ini? Atau estimasi lah. Mungkin dari Maret ada mungkin 200-300 bayi ya mungkin yang sudah ini ya, sejak di launching ya. Banyak juga ya. Tapi ikut bersyukur nih ya Mbak Ayu ya. Ternyata respon dari masyarakat juga cukup bagus karena ada sekitar 300-an bayi yang baru lahir langsung ikut di dalam program inovasi
Brokohan. Nah, bagi masyarakat yang belum tahu, ini bisa cek and recheck dengan IG-nya Promkes ini ya, bahwa di sana nanti kita akan sematkan beberapa persyaratan nih Mbak Ayu ya. Iya, betul. Persyaratan caranya ngurus seperti apa sih, biar mereka nggak ribet, nggak harus mandiri. Mandirinya seperti apa? Datang nih. Nggak datang sendiri di sini, kan ada sudah kan harus antri ya Mbak Ayu ya. Oke, nah terakhir Mbak Ayu, harapannya apa nih Mbak Ayu biar program Brokohan ini bisa diketahui masyarakat, kemudian juga masyarakat itu bisa welcome dengan program ini? Apa nih harapannya? Kami mengharapkan dengan inovasi ini terdapat kemudahan dalam pendaftaran bayi baru lahir, cepat mendapatkan NIK dan dokumen kependudukan, dan mengurangi keluhan pasien dalam layanan, dan meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi sangat mengharapkan partisipasi masyarakatnya sendiri juga. Iya. Jadi karena Brokohan ini juga nggak akan terjadi, nggak akan terwujud ya Mbak Ayu, atau berjalan dengan lancar apabila masyarakat yang memiliki hamil kemudian melahirkan tidak segera mendaftar ya. Seperti itu ya Mbak Ayu. Iya, betul, Bu. Baik kawan Diska, ternyata kalau kita bicara Brokohan ini adalah suatu inovasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai upaya langkah untuk mempermudah di dalam pendaftaran untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi tidak harus lari-lari ke dinas kesehatan, tapi sudah difasilitasi pada saat ibu hamil melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu Mbak Ayu. Ya, terima kasih banyak nih. Mungkin kita sematkan di beberapa di IG kami nanti beberapa persyaratan ya, agar kawan Diska yang di sana bisa ikut membantu mensosialisasikan. Terima kasih kawan Diska, tetap di @Promkes Kota Madiun ya, jangan lupa, dan tetap semangat untuk jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye.